Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Presiden AFKN Kiai Haji Fadlan Rabbani Garamatan yang telah meluangkan waktunya dan mengizinkan kami berkunjung ke Pondok Pesantren Nuar ini dengan sambutan yang begitu hangat dan suguhan minuman herbalnya. Maksud kunjungan kami hari ini adalah dalam rangka melakukan observasi dan wawancara tugas penelitian mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam. Kami sangat tertarik untuk mengangkat profil Pondok Pesantren AFKN Nuar ini karena kami melihat pesantren ini memiliki peran strategis dalam peta dakwah dan pendidikan di Indonesia. Dalam sesi wawancara ini, kami memohon izin untuk berdiskusi dan menggali informasi lebih dalam mengenai beberapa hal tentang Pondok Pesantren AFKN Nuar ini. Pertama, mengenai visi dan misi Pondok Pesantren AFKN Nuar. Yang kedua, mengenai program, kurikulum, dan metode pembelajaran dalam membentuk karakter santri di era modern ini. Dan yang ketiga, untuk menjawab isu negatif yang beredar di masyarakat saat ini terhadap pondok pesantren berupa kekerasan, bullying, dan lingkungan yang kurang sehat. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kami dan yang menonton video ini, insya Allah. Tidak panjang lebar lagi, mari langsung kita mulai tanya jawab mengenai Pondok Pesantren AFKN Nuar ini bersama Ustadz Fadlan Rabbani Garamatan. Mulai dari pertanyaan pertama, apa visi misi Pondok Pesantren Nuar 1 Bekasi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi dan misi daripada pesantren Nuar adalah melahirkan generasi yang akan siap menjadi dai-ya dengan profesional yang dimiliki tapi punya kemampuan untuk bisa menyampaikan pesan agama. Dia seorang bidan, berdakwah dengan bidannya. Dia seorang polisi, berdakwah dengan jabatan polisinya. Dia seorang dokter dengan dokternya. Seorang guru dengan gurunya. Seorang tentara dengan tentaranya, atau seorang birokrat dengan berdakwah dengan. Sehingga visi misi itu melekat pada setiap santri di mana saja berada, dakwah menjadi unggulan dia. Walaupun dia punya profesi yang berbeda-beda, tapi dakwah harus sampai. Sehingga kita melahirkan pola pikir mereka bahwa dakwah itu bukan urusan seorang, bukan urusan komunitas, tapi urusan umatnya Muhammad SAW yang memaknai baligu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Maka ketika dia belajar, dia harus memiliki karakter da'i, sehingga nanti di tengah-tengah masyarakat pesan dakwah itu kuat, walau dia bertugas menjadi Berprofesi apapun begitu. Ya, profesi apapun, tapi pesan profesi itu dakwah tetap ada di dalam. Berkaitan dengan isu tentang pesantren di seluruh Indonesia, pesantren Indonesia ini bukan baru Indonesia merdeka. Betul, Ustaz. Sebelum Indonesia merdeka, pesantren sudah ada. Betul. Bahkan kemerdekaan itu ada karena ulama dan santri. Jadi kalau ada orang mengatakan pesantren itu kumuh, pesantren itu melahirkan, itu keliru karena mereka belum pernah menjadi santri. Sebab kedisiplinan terbesar di dalam pendidikan itu ada di pesantren. Sehingga murid yang tamat dari pesantren, dia punya ilmu yang bukan ilmu mumpuni, tapi dia mendalami semua ilmu, baik itu ilmu nahwu sharaf, ilmu hadis, ilmu tafsir, dan ilmu-ilmu matematika ataupun ilmu-ilmu lain yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk di pesantren juga sudah ada penerapan ilmu yang ketika santri itu selesai tidak menjadi beban kepada pemerintah, tapi dia bergerak tidak saja menjadi dai, tapi dia juga menjadi pedagang, dia juga bisa menjadi change of belong bagi masyarakat di mana setelah dia kembali ke kampung.
Hanya karena isu-isu yang menghisteriskan pesantren itu adalah kelompok orang-orang yang tidak mau pesantren itu berkembang di Indonesia. Padahal semua harus tahu di negeri ini, di negara ini, bahwa Indonesia hidup dengan pesantren. Bahkan hari ini pesantren sudah hampir 42.000 tanpa biaya dari negara, mereka maju ke depan. Bahkan mereka lah yang meletakkan dasar akidah, akhlak. Dan mereka lah yang mengamalkan pasal 29 tentang pendidikan nasional. Atau dia yang meletakkan pendidikan itu ada unsur, ada dua, pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dia laksanakan, tapi pengajaran itu akhlak, etika, hormati guru, hormati teman, hormati sesama, walaupun berbeda-beda. Dan di pesantren itu bukan satu orang, berbeda-beda suku, berbeda-beda orang, tapi dididik di pesantren menjadi satu pola pikir tentang ingin menjadi orang yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Toh kalau ada satu pesantren atau dua pesantren, ya mungkin mereka belum memahami atau mereka keliru, terus itu dia ambil menjadi justifikasi bahwa seluruh pesantren seperti itu. Saya kira itu juga keliru. Nah, dalam pandangan modern, kalau orang melihat pesantren itu tadi menjadi basic disiplin, maka tentu itu adalah modal dasar daripada sumber daya manusia. Kalau dia sumber daya manusia itu baik, ikronya benar, maka itu menjadi aset pembangunan sumber daya manusia ke depan sesuai amanah Narasa 45 tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul, Ustaz. Dan pesantren hadir menjadi ukuran mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangankan cerita pesantren, sekolah-sekolah lain saja di negara ini juga ada yang kurang baik. Tapi sayang, seribu sayang, kita selalu melihat yang satu jelek lalu menjustifikasi bahwa semua sekolah itu jelek. Nah, itu kekeliruan yang dipandang oleh masyarakat, baik itu masyarakat intelektual, masyarakat liberal, masyarakat yang tidak suka dengan perkembangan pesantren di Indonesia. Bagi saya, pandangan itu pandangan yang keliru, karena di Indonesia ini seluruh santri itu dihasilkan oleh pesantren. Bahkan Jenderal Sudirman adalah seorang guru dari pesantren yang melahirkan kekuatan TNI di Republik Indonesia. Betul, Ustaz. Apalagi kita lihat Kiai Hasyim Asy'ari, seorang guru, santri, dari santri menjadi guru, akhirnya di ulama, tapi melahirkan santri. Contoh-contoh ini menjadi bagian yang harus dipelajari. Atau kita bisa lihat juga tentang bagaimana tokoh-tokoh Muhammadiyah didirikan dengan orang-orang yang punya pola pikir tentang kepesantrenan itu sendiri. Sehingga terjadilah kemajuan di Republik ini. Kalau menunggu apa yang disiapkan oleh negara, tentu tidak maju dengan cepat. Karena sekali lagi, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah kewajiban semua orang. Kenapa perlu dakwah bagi semua profesi? Dakwah itu pertama adalah dia menjaga dirinya. Betul, Ustaz. Dia tidak bisa korupsi karena Pasti. dia mendakwai dirinya. Ini hak orang. Kenapa saya ambil? Ini hak masyarakat. Saya harus menjaga hak itu. Jadi dia mendakwai dirinya. Kalau dia tidak mendakwai dirinya, maka dia akan menjadi pelaku sekaligus pelacur. Kalau sudah menjadi pelaku dan pelacur korupsi, maka yang terjadi adalah pola hidup dia tidak sesuai dengan aturan. Maka perlu ada diri, itu ada dakwah. Dakwah itu selalu ada pada diri, setiap diri, sehingga berjalan. Sebagaimana Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubasirun. Setiap diri harus memperhatikan dirinya. Ya, bagaimana memperhatikan dirinya? Dakwai dirinya, dakwai keadaannya, dakwai keluarganya, dakwai masyarakatnya, dan dia akan merawat dakwah itu pada Dirinya sendiri. diri sendiri. Kemudian selanjutnya kan banyak orang yang menganggap bahwa pesantren itu hanya untuk berfokus pada agamanya saja. Kira-kira bagaimana tanggapan Ustadz tentang anggapan masyarakat ini bahwa pesantren Nuar ini sebenarnya seimbang dalam mempelajari ilmu agama dan pelajaran formalnya? Anak-anak pesantren ini basic dia adalah tadi, basic agama.
Basic agama itu basicnya pembukaan Undang-Undang 45, ketuhanan yang Maha Esa, itu basic agama. Tidak ada negara di dunia ini menempatkan basic agama menjadi pola dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia ada. Maka di pesantren mendidik orang yang berkarakter tadi itu dari pendidikan agama tanpa melepaskan kurikulum nasional. Bahkan menggabungkan kurikulum nasional dengan pendidikan agama berjalan bersama-sama sehingga nanti saat dia tamat dari pesantren, ketika dia mau ambil kedokteran, ada modal kurikulum nasional yang bisa dia pakai. Menyusun kurikulum itu di sini mendahulukan, melebihkan kurikulum agama, sehingga nanti pada proses perjalanan dia mendalami agama, tapi dia juga punya pengetahuan bagaimana nama ibu kota Banda Aceh, Aceh Sumatera Aceh itu apa, ibu kota Sumatera Utara itu apa, ibu kota DKI Jakarta itu apa, harus ditahu. Karena ada orang yang ketika ditanya, kalian tahu Wamena? Jawabannya Wamena itu ada di Papua. Kan nggak tahu. Tapi pengetahuan itu harus sampai. Ya, yang dikenal dengan wawasan kebangsaan, wawasan nasional, geografi, sejarah, kehidupan para pejuang bangsa ini harus diajarkan. Termasuk bicara tentang matematika, fisika kepada mereka. Tapi basicnya kedisiplinan melalui pesantren. Di pondok pesantren ini ada nggak Ustadz ekskul ekstrakurikuler seperti komputer dan apapun itu yang berurusan dengan teknologi dan modernisasi begitu Ustadz? Jadi ada begini, seperti komputer itu dia masuk dalam program kurikulum, di mana setiap santri akan belajar supaya ada teknologi. Tapi yang berkaitan dengan internet itu pun ada batasan. Terutama kalau handphone kita memang melarang karena 1000% handphone itu tidak mendidik. Karena itu orang tua yang menitip anak kita jaga supaya tidak terkontaminasi dengan dunia luar. Dia fokus pada pelajaran dulu. Nanti pada saat dia memiliki kedewasaan dan cara pandang pola pikir yang baik, ya tentu dia berhak memiliki HP. Oh, ini baik, ini salah, ini baik, ini buruk. Dan ekstrakurikuler di sini banyak, ada senam, ada namanya apa? Muhadaro. Menampilkan isi hati penampilan dia. Bagaimana caranya dia berkreasi. Ada dilakukan setiap pekan untuk masing-masing santri dan 1 bulan sekali untuk bergabung antara santriwati dan sari ikhwan. Lalu apa sih tantangan terbesar dalam mengimplementasikan kurikulum nasional tadi dengan kurikulum agama di pesantren ini dalam satu sistem? Sebenarnya nggak ada masalah. Kurikulum nasional mencerdaskan. Kurikulum agama juga mencerdaskan. Hanya saja kedua-duanya diatur waktu kapan pendidikan itu berjalan supaya tidak bertumpu. Karena pendidikan agama fokus kepada pemahaman bagaimana agama itu sendiri, mulai dari orang kenal alif sampai ya bagaimana memahami Al-Quran, bagaimana menghadapi tipologi Nabi SAW yang menjadi pemahaman manusia dalam hadis atau perbuatan Nabi yang dikenal dengan sunnah itu. Sementara pendidikan nasional adalah tata cara pengetahuan yang disiapkan oleh negara agar semua orang Indonesia ketika belajar ilmu itu satu pemikiran. Dan yang selanjutnya, apa pesan pesantren untuk masyarakat luar agar tidak termakan stigma tanpa adanya bukti nyata gitu? Seluruh masyarakat Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menyusun Undang-Undang 45 tentang mencerdaskan kehidupan bangsa adalah pola pikir dari para ulama di tanah air Indonesia. Karena mereka berpikir dengan kecerdasan yang diambil dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan surat Al-Mujaddilah yang menyatakan orang berilmu adalah orang yang diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi bahwa belajar dari sejak kecil sampai liang lahat itu menjadi sebuah muatan yang dikembangkan oleh ulama, sehingga kepada orang tua yang jangan merasa bangga dengan ilmu modern. Karena ada satu orang tua, ada 2 keluarga yang hidup bertetangga.
Yang satu menyekolahkan anaknya ke ibtidayah, sanawiyah, aliyah, dan sekolah agama di luar negeri. Kita ambil contoh di Maroko, atau di Madinah, atau di Mesir. Tetangga yang satu SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, dan ambil di Amerika Serikat. Dua-dua selesai studi dan pulang sama-sama. Tapi anak yang dari luar negeri Amerika, setelah sampai ke rumahnya, azan subuh, dia tidak pernah bangunkan ayah dan ibunya. Justru yang tadi dari Medina, dari Mekah yang membangunkan ayah ibunya, ayo kita ke masjid. Ketika perjalanan sudah kira-kira 1 minggu, 1 pekan, anak ini bertanya kepada bapak itu, Pak, apakah bapak beragama Islam sendirian atau satu keluarga beragama Islam? Bapak menjawab, ya kami semua beragama Islam. Kenapa anak-anakmu tidak ke rumah Allah? Maka itu kepada Bapak Ibu, pemirsa di mana saja berada, jadikan pesantren menjadi ukuran untuk membesarkan anak kita. Karena kesibukan Bapak Ibu di dalam dunia modern ini sehingga lupa mendidik anak-anak dengan agama, dan jangan merasa bangga punya kakek Islam, turun bapaknya Islam, turun anaknya Islam, dianggap sudah Islam. Belum tentu. Karena banyak yang kita ketahui, banyak orang yang menipu orang di mana-mana pakai jilbab, ternyata adalah PSK yang menggunakan sosmed untuk menawarkan kepada orang. Bicara komunikasi, nipu bidang fakultas ini, ternyata mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang keliru. Karena basic agamanya mereka tidak punya. Nauzubillah Ustaz. Nauzubillah min zalik. Olehnya itu, bukalah pikiran kita semua. Wah, pendidikan bangsa ini dengan pesantren. Pendidikan karakter negeri ini dengan pesantren. Pendidikan pengajaran negeri ini dengan pesantren. Dan itu sudah berhasil di republik yang kita cintai. Ya, malulah kita kepada air hujan. Kenapa itu Ustaz? Dia jatuh dari tempat yang tinggi, melewati gunung yang tinggi, terus mengalir. Sampai mencari tempat yang rendah untuk bersyukur kepada Allah. Pada saat dia melewati semua menemui kehidupan. Jadi janganlah menjustifikasi sesuatu, tapi jadilah kalian jadi air hujan. Tetap tinggi jatuhnya, tapi warnanya dikonsumsi oleh semua orang di alam semesta. Dengan selesainya pesan penutup tadi, selesai juga sesi wawancara kami bersama Ustadz Fadlan Rabbani Garamatan. Semoga apa yang kita dapat dari penjelasan beliau dapat membuka wawasan kita tentang pondok pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sudah berada di Pondok Pesantren Nuar. Kebetulan saya ditemani 2 adik kecil saya, santriwan Pondok Pesantren Nuar. Di sini mau nanya dong, adik-adik namanya siapa dan asalnya dari mana? Yang pertama dulu yang ini. Nama saya Sultan, asalnya dari Jawa, Oh, dari Jawa. Jawa mana sayang? Jawa Barat. Oh, Jawa Barat, orang Jawa Barat. Yang sebelahnya baju hijau? Nama saya Zulfikar Abdullah Tamimi, asal dari Fakfak. Oh, asal dari Fakfak, Papua. Oke, sudah berapa lama di Pondok Pesantren Nuar? Masih baru, Oh, baru santri baru. Kalau yang sebelah? sama, Sama, santri baru tahun 2025 ya. Oke, mondok di Pesantren Nuar itu seru atau tidak? seru. Apa serunya? Serunya Apa? Ayo. Bisa jalan-jalan. bisa jalan-jalan, Oh, iya. bisa belajar bersama, Masya Allah. Kalau ada yang sebelah? sama. Sama. Kenapa mondok di Pesantren Nuar? Kenapa pilih Pondok Pesantren Nuar? Apa? Orang tua yang kasih masuk? Iya, orang tua yang nyuruh. Oh, orang tua yang nyuruh mondok di Pondok Pesantren Nuar. Kalau ada yang sebelah?
Orang tua yang nyuruh. Orang tua juga yang suruh masuk di Pondok Pesantren Nuar. Oke, terima kasih ya adik-adik sudah menjawab pertanyaan dari kakak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selanjutnya saya sekarang bersama santriwati Pondok Pesantren Nuar. Kita akan menanyakan pertanyaan yang sama seperti santriwan sebelumnya. Oke, untuk dua adik manis-manis di sini, kenalin dong namanya siapa dan asalnya dari mana? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rektika, asal saya dari Raja Ampat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syifa Mufidah Karet, asal dari Kemana. Oke, sama-sama dari Papua ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya gimana sih experience adik-adik mondok di sini? Apakah seru atau bagaimana? Boleh dibagi pengalamannya? Wah, seru banget di sini itu. Yang awalnya kita nggak tahu bakal dapat teman-teman dari mana. Tahu-taunya kita dapat dari Sabang sampai Merauke. Banyak Masya banget Allah. orang-orang di sini dari luar-luar kota, berbagai macam provinsi sebagainya. Kalau untuk Ade Syifa? Sama bisa kenal teman-teman dari berbagai provinsi. Oke. Terus kenapa adik-adik memilih mondok di Pondok Pesantren Nuar? Saya ikut kakak. Oh, dari kakaknya ya membawa ke sini ya. Tapi nyaman? Kayaknya iya nyaman. Alhamdulillah. Kalau saya juga sama dari kakak. Terus dari sana juga udah tahu pondok ini, jadi kayak udah kenal gitu sama ustadznya. Dari yel-yelnya, dari lagu-lagunya, jadi kayak wah seru banget nih kalau pondok di sini. Oke. Jadi gitu, jadi ikut kakak juga gitu. Oke, Masya Allah. Berarti dua-duanya ini memang ikut dari saudara ya untuk mondok ke sini. Tapi alhamdulillah nyaman semua. Nyaman, Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil wawancara singkat dari kami. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. دوما في كل مكان سيد Hari ini saya sudah berada di Pondok Pesantren Nuar. Awas jatuh. Jadi alhamdulillah kita udah datang ke pesantren ini dengan ikhlas. Oke, sudah. Dia percaya sudah. Cowoknya juga. Tadi saya grogi banget. Sampai mau nangis. Malu. Nggak punya kata-kata hari ini, cuma baru tahu antangin ada permennya. Seru aja. Kita udah berjuang dari subuh, dari saya sendiri jam 4 di sini untuk menyelesaikan tugas ini. Pokoknya kata-kata buat hari ini, terutama buat tugas kita, pokoknya seru banget. Wow. Hai, kita lagi makan nasi uduk, ada lelenya. Bang Imam, ketua. Bang Erdi saking laparnya sampai serius banget. Ini video apa tuh? Video. Stop.